Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Patriaji dengan NIM 2020103703111197 dari kelas Sistem Operasi G. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan kembali dari tugas remedi UTS. Untuk soalnya di sini ada tabel prosesnya. Untuk P1 di sini memiliki berstem 7 dengan waktu kedatangan 0. P2 memiliki berstem 9 dengan waktu kedatangan 4. P3 memiliki berstem 9 dengan waktu kedatangan 7. P4 memiliki berstem 10 dengan waktu kedatangan 14. Dan P5 memiliki berstem 5 dengan waktu kedatangan 18. Untuk di sini disuruh mencari menggunakan algoritma FCFS. Yang kedua SJFF preemptif. Yang ketiga SJFF non preemptif. Dan yang keempat round robin dengan time quantum sama dengan 5. Untuk yang pertama di sini first come first serve atau algoritma yang dimana proses yang pertama datang itu akan dijalankan atau dieksekusi hingga selesai, kemudian baru menjalankan proses yang datang kedua atau dan seterusnya. Untuk di sini Gantt chartnya seperti ini. Karena P1 tadi berstemnya 7, jadi P1 sampai 7 kemudian diterminate. Setelah itu dilanjutkan dengan P2 dengan berstem 9 hingga 16 diterminate dan seterusnya. Untuk waiting time-nya di sini waktu yang dibutuhkan proses itu menunggu setelah waktu kedatangannya. Untuk P1 di sini dia 0 karena P1 itu memiliki waktu kedatangan 0 dan langsung dijalankan di 0. Setelah itu P2 di sini dijalankannya dia di 7 dengan waktu kedatangannya 4 sehingga 7 kurang 4 sama dengan 3. Jadi waiting time-nya 3. Kemudian P3 di sini 16 dikurangi dengan waktu kedatangannya 7 sehingga menghasilkan 9. Kemudian P4-nya di sini dijalankan di 25 kemudian dikurangkan dengan waktu kedatangannya 14 sehingga sama dengan 11. Kemudian P5-nya di sini 35 dengan waktu kedatangan 18 dikurangkan sehingga sama dengan 17. Kemudian average waiting time-nya di sini tinggal ditambah saja. 0 tambah 3 tambah 9 tambah 11 tambah 17 kemudian diperkan dengan 5 atau dicari rata-ratanya. Sehingga menghasilkan 40/5 sama dengan 8. Kemudian di sini ada turnaround time, yaitu waktu yang dibutuhkan ketika proses itu datang hingga proses itu diterminate. Untuk P1-nya di sini yaitu 7 karena diterminate di waktu ke-7 karena kedatangannya 0 sehingga 7 kurang 0 sama dengan 7. Untuk P2 di sini diterminate di waktu ke-16 kemudian dikurangkan dengan waktu kedatangannya yaitu 4 sehingga menghasilkan 12. Setelah itu P3 di sini diterminate di 25 karena waktu kedatangan 7 dikurangkan hingga menghasilkan 18 dan P4 di sini diterminate di 35 dikurangin waktu kedatangannya yaitu 14 sehingga sama dengan 21 dan P5 di sini diterminate di 40 sehingga dikurangkan waktu kedatangannya yaitu 18 sama dengan 22. Kemudian untuk average runtime-nya di sini 7 ditambah 12 tambah 18 ditambah 21 tambah 22 per 5 sama dengan 80/5 sama dengan 16. Jadi waktu average runtime-nya itu 16. Kemudian yang kedua di sini yaitu algoritma shortest job first SJF dengan algoritma preemptif. Di sini jadi shortest job first itu proses yang berstemnya itu paling pendek, dia akan dijalankan terlebih dahulu atau diprioritaskan. Kemudian di sini algoritmanya preemptif, jadi prosesnya itu dapat diinterrupt atau diberhentikan sementara untuk dilanjutkan dengan proses yang lain sehingga nanti dapat dilanjutkan lagi setelah proses yang berstemnya lebih pendek itu telah selesai dijalankan. Untuk yang pertama di sini P1 itu dia waktu kedatangannya 0 sehingga dia dijalankan terlebih dahulu. Kemudian di P2 di sini dia datangnya di waktu kedatangnya yaitu 4 yaitu sekitaran di sini. Namun P1 itu masih lebih sedikit sehingga P1 diselesaikan dahulu. Setelah itu diterminate baru dijalankan P2-nya. Kemudian P3-nya juga seperti itu, setelah P2 dijalankan selesai, P3 dijalankan,
Namun di sini P5 kedatangannya itu yaitu 18, sehingga dia akan menginterrupt proses dari P3, sehingga P3 diberhentikan sementara dan P5 dijalankan karena burst time-nya itu lebih kecil atau lebih pendek, sehingga dijalankan terlebih dahulu. Setelah itu P5 di-terminate di ke-23 dan P3 dilanjutkan lagi, kemudian P4 baru dilanjutkan setelah P3. Kemudian untuk waiting time-nya di sini P1 itu dia langsung dijalankan sehingga waiting time-nya 0. Kemudian P2 di sini dieksekusi di ke-7 karena waktu kedatangannya 4 dikurangkan sehingga sama dengan 3. Kemudian P3-nya di sini di 16 ditambah dengan 5, yaitu dari 18 ke 23-nya ini dia menunggu untuk dijalankan kembali. Kemudian dikurangkan dengan waktu 7, yaitu waktu kedatangannya. Jadi 16 tambah 5 kurang 7 sama dengan 14. Kemudian P4-nya di sini dijalankan di 30 karena waktu kedatangannya 14 sehingga dikurangkan sama dengan 16. Untuk P5-nya di sini langsung dieksekusi di 18 sehingga waiting time-nya itu 0. Untuk average waiting time-nya di sini 0 tambah 3 tambah 14 tambah 16 tambah 0 per 5 sama dengan 33 per 5, yaitu sama dengan 6,6. Kemudian untuk turnaround time-nya ini adalah waktu yang dari kedatangan hingga di-terminate. Untuk P1-nya di sini yaitu 7. Kemudian P2 di sini 16 dikurangin waktu kedatangan 4 sama dengan 12. Kemudian P3 dengan 30 dikurangin dengan waktu kedatangannya 7 yaitu 23. Kemudian P4 di sini di-terminate di 40 dikurangkan dengan 14 sama dengan 26. Kemudian P5 di sini dia di 23 dikurangi waktu datangnya itu 18 sehingga turnaround time-nya 5. Untuk average turnaround time-nya di sini yaitu ditambahkan 7 tambah 12 tambah 23 tambah 26 tambah 5 per 5 yaitu 73 per 5 sehingga sama dengan 14,6. Kemudian yang ketiga di sini shortest job first SJF, namun di sini non preemptive. Jadi prosesnya itu tidak dapat diinterrupt sehingga menunggu proses diselesai, di terminate baru dijalankan proses selanjutnya. Untuk di sini P1 dijalankan terlebih dahulu, kemudian P2, setelah itu P3. Di sini P5 dijalankan terlebih dahulu karena P5 itu waktu kedatangannya di 18 dan burst time-nya itu hanya 4, hanya 5. Sedangkan P4 itu waktu kedatangannya itu 14, namun dia memiliki burst time itu 10 sehingga tidak diprioritaskan dan P5 yang diprioritaskan. Kemudian setelah P5 dijalankan, setelah selesai di terminate, baru P4 dijalankan. Untuk waiting time-nya di sini P1 0, P2 7 kurang 4 sama dengan 3, P3 16 dikurangin 7 sama dengan 9 dan P4 itu dia dijalankan di 30 dikurangin dengan waktu kedatangan 14 sama dengan 16 dan P5 25 dikurangkan dengan 18 sama dengan 7. Untuk average waiting time-nya di sini 0 tambah 3 tambah 9 tambah 16 tambah 7 sama dengan per 5 sama dengan 35 per 5 yaitu sama dengan 7. Untuk selanjutnya di sini turnaround time-nya di sini P1 di terminate di 7 sehingga turnaround time-nya 7. P2 di sini 16 dikurangi waktu kedatangannya 4 sama dengan 12. P3 25 dikurangi 7 18. P4 40 dikurangi dengan 14 sama dengan 26 dan P5 di sini 30 dikurangi dengan 18 sehingga 12. Untuk average runtime-nya di sini 7 tambah 12 tambah 18 tambah 26 tambah 12 per 5 sama dengan 75 per 5 sama dengan 15. Kemudian untuk yang keempat di sini yaitu algoritma Round-Robin dengan time quantum sama dengan 5. Di sini jadi Round-Robin itu adalah algoritma di mana prosesnya itu dibagi-bagi atau memiliki waktu tertentu. Untuk di sini yaitu waktu tertentunya itu adalah time quantum sama dengan 5. Jadi setiap 5 waktu itu dia proses akan diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan
proses yang selanjutnya. Untuk di sini yaitu P1 karena memiliki burst time 7, dia pertama dijalankan 5 burst time sehingga masih memiliki 2 burst time yang tersisa yang disimpan di memori. Kemudian P2 dijalankan. Karena P2 itu datangnya di keempat ya, jadi sudah di 5 nih sudah bisa dijalankan. Kemudian P2 juga memiliki burst time 9, dijalankan 5 terlebih dahulu. Kemudian setelah di waktu ke-10 di sini P1 dijalankan lagi yang tersisa 2 tadi. Setelah itu P3 itu datang di waktu ke-7 sehingga P3 dijalankan terlebih dahulu setelah P1. Setelah itu P2 dijalankan lagi karena tadi masih tersimpan 4. Di sini ditambahkan 7 tambah 17. Dari di 17 ini ditambah 4 sehingga 21. Setelah itu P2 ini telah selesai ya karena dia 9 tadi. Dari kelima ditambah 4, 9. Setelah itu diterminnya di 21. Kemudian P4 sudah datang juga di waktu kedatangnya 14 tadi, jadi P4 sudah masuk ke antriannya sehingga di sini dieksekusi. Setelah P2 dijalankan 5 terlebih dahulu. P4 ini memiliki burst time 10, jadi nanti masih tersisa 5 lagi. Kemudian P3 tadi masih memiliki proses 4 burst time. Setelah itu P5 di sini datang di waktu kedatangan 18 dan dieksekusi di waktu ke-30 di sini dengan burst time-nya 5 ya. Sehingga langsung di-terminate setelah selesai. Kemudian P4 dilanjutkan lagi dari yang 10 tadi masih ada 5 dan di-terminate di 40. Untuk waiting time-nya di sini P1 di sini pertama itu 0 ya. Kemudian P1 menunggu lagi di sini di ke-10 selama 5. Jadi 10 dikurangin 5 sama dengan 5. Untuk selanjutnya di sini P2. Di sini P2 terakhir dijalankan di 17. Kemudian dikurangkan dengan proses yang telah dijalankan. Di sini P2 sudah menjalankan 5. Setelah itu dikurang lagi dengan waktu kedatangannya. Jadi 17 dikurangin dengan 5. Setelah itu dikurangin dengan waktu kedatangannya 4 sama dengan 8. Setelah itu P3 di sini P3 terakhir dijalankan di 26. Kemudian untuk proses yang sebelumnya itu dijalankan sebanyak 5 burst time. Setelah itu waktu kedatangannya 7. Sehingga P3 itu 26 dikurangin dengan 5. Setelah itu dikurangin dengan waktu kedatangannya 7. Sehingga sama dengan 14. Setelah itu P4 di sini terakhir dijalankan itu di waktu ke-35. Kemudian P4 ini sudah dijalankan sebanyak 5 burst time di sini. Setelah itu waktu kedatangannya yaitu 14 sehingga 35 dikurangin dengan 5. Setelah itu dikurangin dengan waktu kedatangannya 14 sama dengan 16. Untuk P5-nya di sini waktu prosesnya itu dieksekusi di 30 dan waktu kedatangannya itu 18 sehingga 30 dikurangin 18 sama dengan 12. Untuk average waiting time-nya di sini 5 tambah 8 tambah 14 tambah 16 tambah 12 per 5 sama dengan 55 per 5 sama dengan 11. Kemudian untuk runtime-nya di sini P1 itu di-terminate di 12. Kemudian waktu kedatangannya 0 sehingga P1 sama dengan 12 dan P2 di sini di-terminate di 21 dan waktu kedatangannya itu 4 sehingga 21 kurang 4 sama dengan 17. Kemudian P3 di-terminate di 30 dan dikurangin waktu kedatangannya 7 sehingga menghasilkan 23. P4 di sini di-terminate di 40. Kemudian dikurangin waktu kedatangannya 14 sehingga sama dengan 26 dan P5 di sini di-terminate di 35 dikurangi dengan 18 sama dengan 17. Untuk average runtime-nya di sini 12 tambah 17 tambah 23 tambah 26 tambah 17 per 5 sama dengan 95 per 5 sama dengan 19. Sekian penjelasan dari tugas remedi UTS
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.